dengan segala sifat keterpujian dan kesempurnaan sejak awal. Dan ayat ini wal waliyul hamid menunjukkan bahwa kalau kita ini beribadah kepada Allah, diperintah ibadah kepada Allah, itu bukan karena Allah itu membutuhkan ibadah kita atau dapat manfaat dari ibadah kita sama sekali. Allah tidak membutuhkan kita, tidak membutuhkan ibadah kita, karena Dia Al-Ghaniyyu 'anil 'alamin. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maha kaya, tidak membutuhkan apapun dari seluruh alam, termasuk alam manusia, alam malaikat, alam jin. Allah tidak membutuhkan apapun dari mereka dan tidak butuh pada mereka. Kita semua yang butuh kepada Allah. Sehingga kalau kita beribadah kepada Allah, dasarnya kita yang membutuhkan Allah, bukan karena Allah membutuhkan ibadah kita. Kalau kita disuruh memuji Allah Ta'ala, bukan karena Allah itu supaya tambah terpuji. Tidak, Dia sudah maha terpuji. Dia itu sudah Al-Hamidu, maha terpuji. Walau seandainya semua jin dan manusia tidak mau memuji Allah lagi, Allah tetap maha terpuji dan keterpujian Allah tidak berkurang sedikit pun. Sehingga kita memuji Allah itu untuk manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Sehingga ketika kita muji Allah itu bukan kita istilahnya ikut berjasa menjadikan Allah terpuji, sama sekali tidak. Terus nanti Allah harus balas budi, balas jasa kita, tidak. Allah tidak butuhkan pujian kita. Kalau Dia menyuruh kita memuji Dia, itu supaya kita mendapatkan manfaat. Kita sendiri yang membutuhkan manfaat memuji Allah itu. Karena itu kalau kita memuji Allah dengan main-main, dengan seenaknya sendiri, dengan cara sesuai hawa nafsu kita, terus Allah tidak memberi balasan apa-apa karena dianggap malah merendahkan Allah Ta'ala, memuji Allah kalau jogetan, kalau egolan, misalnya begitu. Itu ya Allah punya hak untuk begitu. Karena Allah sebenarnya tidak butuh kita. Kita ini disuruh itu supaya ada rapotnya, siapa yang taat, siapa yang tidak taat, siapa yang mencintai Allah, siapa yang tidak, siapa yang mengagungkan Allah, siapa yang meremehkan Dia, supaya ada bunyinya nanti di rapot itu sesuai kenyataan kita. Tapi Allah sebenarnya tidak butuh pujian kita. Dan di antara sebab kenapa Allah maha terpuji selain sifat-sifat kesempurnaannya, bukan karena perbuatan baiknya Allah Ta'ala. Allah itu maha baik dengan semua perbuatannya. Bahkan Allah berhak dipuji, berhak kita puji walau saat Dia memberi kita musibah, tidak hanya saat Dia memberi nikmat. Karena itu Rasulullah mengajari kita kalau kita dapat nikmat supaya kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat Dia, sebab kenikmatan Dia maka segala yang baik jadi tambah sempurna. Karena kenikmatan bagi orang beriman ini digunakan untuk meningkatkan
rasa cinta kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadah kepadanya, sehingga semua amal soleh menjadi tambah sempurna. Sementara kalau dia memberi musibah, Rasulullah mengajari kita ucapan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Jadi apapun keadaan yang Allah berikan, tetap Allah itu maha terpuji. Dan manusia yang paling banyak memuji Allah adalah para nabi. Padahal para nabi itu yang paling banyak musibahnya dan paling berat musibahnya. Kata Nabi, asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat balaknya, musibahnya adalah para nabi, kemudian orang semisal mereka, kemudian orang semisalnya mereka, semisalnya lagi. Mereka memuji selalu kepada Allah Ta'ala. Maka karena sebab Allah itu al-mun'im, sang pemberi nikmat, maka dia berhak dipuji dan dia maha terpuji. Dan Allah tidak pernah berbuat buruk, walau sekecil apapun keburukan ini, walau kepada siapapun keburukan ini. Bahkan Allah tidak pernah berbuat buruk kepada orang kafir. Kalau Allah menyiksa mereka itu bukan perbuatan buruk, tapi wujud keadilan. Perbuatan adil itu juga baik, karena adil itu lawan kata dari dolim. Karena itu Allah mengatakan waman zalamnahu walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kami tidak mendolimi mereka, akan tapi mereka sendiri yang mendolimi diri mereka sendiri. Perbuatan Allah itu berkisar antara ihsan dengan adil, antara berbuat baik dengan berbuat adil. Tidak ada buruknya. Adil itu lawan kata dari dolim. Kalau yahdi man yasha'u fadlan wa ihsanan wa yudhillu man yasha'u adlan wa intiqaman. Kalau Allah menunjuki siapa yang dia kehendaki, itu murni kebaikan Allah dan kemurahannya, kemurahan Allah dan kebaikannya. Kalau Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, itu karena keadilannya dan hukuman untuknya, hukuman setimpal. Karena memang orang itu benci kepada petunjuk, benci kepada kebenaran, pengennya dijauhkan dari kebenaran. Akhirnya Allah menyesatkannya supaya jauh dari kebenaran sesuai kemauan orang itu. Bacanya habis, tapi bohong. Karena pecinta-pecinta kesyirikan itu bencinya kepada tauhid sampai kenanan. Dan takut kalau didekati oleh ahli tauhid itu, ingin jauh dan menjauhkan orang dari ahli tauhid, karena sudah kadung cinta kepada syirik. Sebagaimana mencinta suatu paham yang menyimpang, paham yang sesat begitu, itu saking cintanya itu berani mati untuk membela kesesatannya. Dan bencinya luar biasa kepada orang yang tidak mau menerima kesesatannya. Sehingga ketika Allah menyesatkan orang itu sesuai pilihan kesesatannya,
Ya, itu bukan Allah berbuat buruk padanya sama sekali. Justru orang yang disesatkan itu loh malah bersyukur. Alhamdulillah, saya istiqomah di atas paham ini. Alhamdulillah saya dipengaruhi sama itu ya, orang-orang itu. Alhamdulillah gak terpengaruh. Untuk manut Quran, hadis, pemahaman sahabat, urip kok digayangel. Jadi ya Allah itu tidak pernah berbuat buruk. Hatta ketika menyesatkan orang yang memilih jalan kesesatan ataupun bahkan terhadap orang kafir sekalipun, itu Allah tidak pernah berbuat buruk. Walau mazahu azaballahu tahum, kata Allah, ketika mereka maunya menyimpang terus, ya Allah sesatkan sekalian hati mereka biar bisa menikmati kesesatannya. Karena kalau zahirnya sesat, hatinya tidak ikut sesat, itu gak nikmat, gak met antara hati dengan zahir. Tapi kita ini benci kepada kesyirikan, terus secara zahir dipaksa berbuat syirik, tersiksa gitu, hati kita tersiksa. Tapi orang yang hatinya mencintai kesyirikan, disesatkan dari kesyirikan, acara syirik itu termasuk acara yang paling nikmat bagi mereka. Ya. Jadi ini hal yang harus kita pahami, sehingga Allah itu walau menyesatkan siapa yang dia kehendaki, tetap Allah itu Al-Hamidu, Maha terpuji. Karena Allah tidak pernah melakukan hal yang tercela dan tidak memiliki sifat ketidaksempurnaan walau dalam satu sifat pun. Semua sifatnya maha sempurna dalam kebaikan. Pada puncak kebaikan tidak ada kurangnya sedikit pun. Ini hal yang harus dipahami. Baik. Dan karena Al-Hamid itu nama Ghair Muta'addi, maka mengimaninya dengan dua hal. Pertama, kita tetapkan Al-Hamidu sebagai nama Allah, karena Allah menetapkan nama itu untuk dirinya, maka kita tetapkan nama itu untuk Allah. Dan sifat hamdun, sifat terpuji, itu harus kita tetapkan untuk Allah Ta'ala, ya. Allah itu ya, terpuji, mahmudun bikulli lisan, terpuji dengan segala ungkapan bahasa pujian yang benar. Dan keterpujian Allah adalah pada puncak kesempurnaannya, sehingga tidak ada yang setara dengannya dalam satupun segi keterpujian. Baik, itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita kaji dan menjadikan hati kita semakin kuat dalam muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, diketahui segala zahir batin kita, ucapan dan gerak-gerik kita. Dan semoga kita juga menjadi orang yang sadar diri sebagai makhluk yang sangat membutuhkan Allah Ta'ala kapanpun dan dimanapun, dan bahkan tidak pernah walau sedetik pun kita tidak membutuhkan Allah. Dan supaya kita tumbuh terus cinta kita kepadanya, sehingga senang mendekat dengannya dan tidak bisa melupakan dia karena cinta. Tapi hati yang mencintai itu tidak bisa melupakan yang mencintai, dan dengan terus banyak memuji dia karena kebaikannya yang tak terhingga. Mudah-mudahan kita dimasukkan olehnya ke dalam golongan manusia yang ahli syukur, karena ahli syukur itu sangat sedikit.